Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan berbincang-bincang terkait dengan tema How to Build a Home. Ini tema yang penting sebetulnya dalam parenting atau dalam pembahasan tentang keluarga, sebab akan menjadi dasar dan fondasi bagi kehidupan keluarga begitu. Oke, tentang tema How to Build a Home ya. Pertanyaan pertama gimana ya? Ya, pertanyaan pertama, kenapa judulnya How to Build a Home? Kenapa akhirnya kita sepakati untuk mengambil judul How to Build Home? Jadi home itu apa? Home itu apa? Yang dimaksud. Kenapa pakai bahasa Inggris? Kenapa bukan house? Kenapa enggak house? Sebelum kita bahas lebih dalam How to Build a Home, kita cari tahu dulu ya, apa sih sebetulnya perbedaan antara house dan home. Kalau dalam bahasa Inggris kan biasanya kata build itu disandingkan dengan kata house ya. Build a house berarti membangun sebuah rumah. Berarti yang dibangun itu ya rumah, bangunannya, ada struktur bangunannya, ada sesuatu yang nampak, sesuatu yang konkret yang terlihat oleh mata. Ya, itu adalah house. Sedangkan home itu lebih ke abstrak. Jadi lebih ke feelingnya, how we feel a home gitu. Bagaimana kita merasakan rumah. Dalam artian isi dari rumahnya gitu, bukan isi perabotan. Isinya keluarganya, orang-orangnya, perasaannya, perasaan berkeluarga itu ya. Ada rasa cintakah di sana. Makanya ada dalam bahasa Inggris istilahnya home sweet home. Home sweet home. Bukan house sweet house. Iya, jadi bukan rumah yang manis gitu bukan ya. Rumah yang manis. Tapi bagaimana si penghuni rumah itu merasakan kenyamanan. Home sweet home. Bagaimana si penghuni rumah bisa merasakan kenyamanan di dalam rumah tersebut. Kalau dalam Islam kan kita ada kenal istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah, warahmah. Ada rasa tentram ketika kita tinggal di dalam rumah karena merasakan sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, di dalam nih Bi, tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebetulnya apa sih sakinah, mawaddah, warahmah itu? Dan apa urgensinya gitu? Apa pentingnya kita membahas itu dan apa kaitannya dengan how to build a home? Tentang sakinah, mawaddah, warahmah ini ya tentu harus dilihat juga dari awal ayatnya. Ini awal ayatnya disebutkan bahwa kata Allah, kami menciptakan kalian laki-laki dan perempuan litaskunu ilaiha, agar kalian sakinah. Jadi kenapa kita kenapa sakinah itu penting dalam keluarga? Ya karena yang namanya laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu. Berbeda, kalau sama seragam ya sudah pasti bukan sakinah, ya sudah pasti seragam gitu. Nah karena berbeda, nah sakinah itu akan terasa dalam perbedaan. Tidak sama. Nah, bukan karena kita sama, tapi karena kita berbeda, maka kita akan bisa merasakan sakinah gitu, merasakan ketentraman, ketenangan. Jadi makna sakinah itu kan dari sakana yaskunu, tenang, tentram, nyaman, dan ini lebih dekat ke makna home tadi. Makanya dalam bahasa Arab, rumah itu salah satu bahasa Arabnya gitu ya, as-sakan, tempat tinggal, sakan, karena di sana dirasakan as-sakinah gitu. Beda dengan al-bait. Dengan al-bait kan dari kata batayabi itu artinya tidur, istirahat, karena rumah fungsinya sebagai tempat beristirahat. Tapi kalau rumah dalam makna as-sakan, karena di sana akan dirasakan as-sakinah. Jadi sakinah itu lebih ke perasaan yang dimiliki oleh orang yang berbeda ketika tinggal bersama. Nah itu as-sakinah gitu. Nah kemudian kalau yang kedua, mawaddah. Nah artinya mawaddah juga akan bisa dirasakan karena kita berbeda. Nah karena ada beda, kita jadi cinta. Nah, jadi mawaddah itu lebih ke cinta yang di sana ada romantisme, ada kerinduan, ada gelora, ada cemburu. Nah itu al mawaddah. Jadi karena berbeda, kemudian di sana ada
iringan syahwat gitu ya. Mawaddah itu ada iringan syahwat sehingga lebih hidup gitu, hidup keluarga gitu ya. Karena di sana ada al-mawaddah. Ya, dalam bahasa kita mungkin ya cinta itu. Jadi cinta yang dalam ungkapan mungkin love conquer all, ya, cinta yang bisa mengalahkan segalanya karena energinya yang begitu sangat besar. Yaitu al-mawaddah, cinta dalam makna romantisme dan gelora, cemburu dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan ar-rahmah. Ar-rahmah ini maknanya lebih mendalam lagi. Jadi bukan hanya sudah berubah lagi gitu ya dari cinta yang penuh gelora menjadi cinta yang rahmah. Rahmah itu ya kan diambil dari nama Allah, Rahman dan Rahim. Yang mana dari kata Rahman dan Rahim ini Allah pun memberikan salah satu sifatnya itu kepada ibu, yaitu Rahim. Jadi sebetulnya yang bisa mendekati sifat Allah gitu ya, dalam Rahman dan Rahimnya yaitu ibu, kalau bapak tidak. Gitu. Rahman dan Rahimnya Allah itu kan walaupun hambanya suka berbuat dosa, hambanya bermaksiat, tapi Allah tidak berhenti memberinya kebaikan. Allah tidak berhenti memberikan segala kebutuhannya, kebutuhan hidup, nafas, energi, matahari, udara dan lain-lain Allah berikan, tidak beda. Allah beda-bedakan walaupun si hamba itu suka bermaksiat, suka berpaling begitu. Nah, itu rahmah. Nah, rahmah ini artinya cinta tanpa pamrih lah gitu ya. Cinta tanpa menuntut balas. Maka yang bisa seperti ini sebetulnya ibu. Sebab ketika ibu menyayangi anaknya, seorang perempuan menyayangi anaknya itu cinta yang murni, cinta yang tanpa pamrih, walaupun si anak misalnya jahat, melakukan kesalahan, bahkan mungkin bisa jadi kesalahannya sangat besar, tapi seorang ibu selalu mampu memaafkan karena di sana ada rahmah. Nah, tapi ini juga bisa terjadi di antara suami dengan istri ketika dua-duanya bisa menjalin hubungan yang sehat, maka walaupun misalnya kecantikan istrinya sudah berkurang, kegantengan suaminya sudah hilang, tapi karena sudah menjalin itu sekian lama dengan fondasi yang baik, maka nanti bisa terjadi suami dengan istri ini bisa saling memiliki rahmah, gitu ya, seakan menyayangi sudah tanpa pamrih lagi. Nah, seperti itu. Mungkin ya. Nah, itu jadi tidak ada lagi alasan kecuali karena ini titipan dari Allah, perasaan ini, cinta ini, tidak ada lagi alasan kecuali ya cinta ini dari Allah Subhanahu wa Jadi Ta'ala. bukan lagi tentang jatuh cinta, tapi Membangun cinta. Tentang sakinah mawadah warahmah ini loh ya, Bi. Ini kan tidak mudah ya. Iya. Perjalanan untuk membangun sakinah mawadah warahmah itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar sebetulnya. Jadi sudah berapa tahun pun, bahkan berpuluh tahun pun ya kita masih belajar hingga detik ini gitu ya. Alhamdulillah kita dikaruniai anak 4. 10 tahun ya, Bi. Sudah 10 tahun. Mau 11 tahun. Tapi rasanya tidak habis. Rasanya masih kurang terus ilmu untuk bekal dalam rumah tangga. Nah, sebagai bekal nih, agar kita bisa menjadi tim yang solid, ada nggak sih role model yang bisa kita jadikan sebagai contoh untuk membangun home tadi? Ya. Kalau kita mau melihat model atau teladan begitu ya, atau dalam bahasa agamanya disebut uswah, maka yang disebutkan dalam Al-Quran itu ya hanya 2. Di uswah hasanah, contoh teladan terbaik itu ya hanya 2 orang. Yang pertama Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi di dalam diri Rasulullah itu ada uswah hasanah, ada teladan yang terbaik. Tentu yang dimaksud teladan bukan hanya dalam kehidupan beliau sebagai seorang nabi terkait dengan ibadah mahdoh atau ritual, tapi juga terkait dalam hubungan beliau bersama dengan keluarganya, dengan dalam bentuk rumah tangga gitu ya. Itu juga adalah uswah. Demikian juga tokoh yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nah, jadi kalau dilihat
siapa teladan terbaik? Ya tentu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah menjamin itu dalam Al-Quran. Nah, itu sebagai uswah. Nah, banyak nanti riwayat hadis yang menjelaskan bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya, dengan istri beliau, juga dengan putra-putri beliau. Nah, tapi kalau kita melihat jenis-jenis rumah tangga gitu ya yang disebutkan dalam Al-Quran, setidaknya ada 4 tipologi, ada 4 jenis keluarga. Yang pertama, keluarga yang suami atau ayahnya soleh, istrinya juga soleh, maka yang lahir adalah keturunan yang soleh. Nah, ini yang tadi dicontohkan, yang tadi disebutkan sebagai teladan, yaitu kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kehidupan Nabi Ibrahim. Bagaimana solehnya Nabi Ismail, Nabi Ishak, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putra-putrinya juga demikian. Kemudian jenis keluarga yang kedua adalah keluarga yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Maka nanti turunannya akan tergantung kepada bagaimana kesolehan suami atau istri ini. Yang disebutkan dalam Al-Quran adalah keluarga Nabi Nuh dan keluarga Nabi Lut. Nabi Nuh, Nabi Lut, dua-duanya adalah seorang nabi yang pasti sangat soleh lah begitu. Tapi Allah takdirkan istrinya tidak soleh. Allah takdirkan istrinya tidak soleh, jadi suaminya soleh, istrinya tidak soleh, istrinya durhaka. Maka keturunannya bagaimana? Nah, ada 2 episodenya begitu. Kalau kita lihat putra Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, yaitu Kan'an, kan itu anak yang durhaka. Begitu, berarti bisa jadi anaknya durhaka. Tapi kalau kita melihat Nabi Lut, putri-putrinya itu sangat soleh, walaupun ibunya tidak. Berarti nanti kalau salah satunya, baik suami atau istri, tidak soleh, atau suaminya soleh, istrinya tidak soleh, maka ini akan tergantung dominan mana gitu ya, yang berdominan mana, pengaruh si ibu atau si ayah begitu. Kemudian jenis yang ketiga atau tipe yang ketiga adalah yang istrinya soleh tapi suaminya tidak soleh. Istrinya sangat baik, suaminya durhaka. Nah, yang disebut dalam Quran ini adalah keluarga, tipe keluarga Fir'aun. Nah, ya, Fir'aun ini kan orang yang paling durhaka gitu ya. Tapi istrinya Asia ini orang yang sangat soleh, perempuan yang sangat soleh. Tapi di sini tidak diceritakan bagaimana keturunannya. Yang jelas istrinya soleh, suaminya durhaka, maka si istri walaupun suaminya soleh ternyata bisa masuk ke surga, bahkan namanya diabadikan dalam Al-Quran. Dan yang keempat adalah tipe keluarga yang suaminya durhaka, istrinya juga durhaka. Nah, ini mah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran adalah tipe keluarga Abu Lahab, yang dua-duanya saling bekerja sama, baik suami atau istri, dalam menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita melihat model-model keluarga yang tadi, ya tentu pilihan kita tidak lain adalah pilihan yang pertama, kita usahakan diri kita menjadi orang soleh. Begitu juga kalau istri kita atau suami kita jadikan menjadi orang yang soleh juga begitu. Berarti kesolehan pasangan itu sangat berpengaruh besar. Pernikahan itu tidak sesederhana merancang undangan, surat undangan, merancang akad nikah gitu kan, walimah. Tapi sebetulnya setelah pernikahan justru itu yang harus kita persiapkan dengan maksimal. Nah, itu ya. Jadi bukan hanya akadnya saja sebetulnya, kehidupan tapi sesudah akad yang itu ya. yang Betul. pernikahan sebenarnya. Memang harus benar-benar persiapkan. Ini nih, kemarin kita sempat adain polling ya. Kita sempat adain polling untuk materi yang akan kita share itu adalah materi tentang pranikah atau tentang parenting. Sebetulnya dari polling kemarin itu sebetulnya yang menang itu yang pranikah. Kebanyakan mereka request materinya, bahkan udah ada ya beberapa orang yang siap menjadi sponsorship untuk materi tentang pranikah tadi. Tapi di ujung menjelang injury time muncullah mulai mau ditutup polling, muncullah beberapa orang yang please materi kajian tentang parenting.
Akhirnya kita sekarang Ya. ambil materi tentang parenting, My Family My Team, tapi untuk apa ya, agar tidak mengecewakan teman-teman yang sebelumnya. Jadi kita rancang awalnya yang dari awal kita basic ya, dari basicnya, basic how to pernikahannya. build a home. Jadi sebetulnya pernikahan itu, persiapan pernikahan itu tidak sederhana. Bahkan bisa kita lakukan jauh-jauh waktu sebelum kita tahu siapa calon suami kita, siapa calon istri kita, memantaskan diri kita gitu kan, mencari orang yang tepat untuk dijadikan pendamping. Nah, iya, makanya jadi persiapannya harus lebih jauh sih sebetulnya. Lebih jauh ya. Jadi yang masih sendiri jangan galau, jangan sedih, justru berarti Allah memberikan kesempatan lebih luas untuk kita mempersiapkan diri.